Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perangkat keras atau hardware. Ini adalah gambar yang mengilustrasikan bagaimana komputer bisa kita manfaatkan. Secara fisik, komputer adalah mesin, dan kita sebagai manusia tidak mengerti bahasa mesin yang digunakan oleh komputer. Agar kita sebagai user bisa berkomunikasi dengan komputer sebagai mesin perangkat keras, maka diperlukan perangkat lunak atau software. Dengan software ini, perintah-perintah kita diterjemahkan menjadi bahasa mesin, sehingga bisa diselesaikan oleh komputer. Untuk kemudian hasil penyelesaian oleh komputer tersebut diberikan atau dikembalikan kepada kita oleh software tersebut. Nah, dari ilustrasi tadi, sebenarnya apa yang dilakukan oleh komputer? Terdapat 4 operasi dasar yang dilakukan oleh komputer. Yang pertama, menerima input, yaitu menerima informasi dari luar. Dalam hal ini, dari kita sebagai user. Misalnya, kita memasukkan perintah penambahan 3 ditambah 4 melalui keyboard. Kemudian yang kedua, memproses informasi, yaitu menerapkan operasi logika atau aritmatika terhadap informasi yang diperoleh. Misalnya dalam hal ini, komputer menjumlahkan angka 3 dan 4 yang menghasilkan angka 7. Kemudian yang ketiga, menghasilkan output, yaitu mengkomunikasikan informasi ke dunia luar. Misalnya dalam hal ini, menampilkan angka penjumlahan 7 ke layar atau monitor. Kemudian yang keempat, menyimpan informasi, yaitu menyimpan dan mengambil informasi dari perangkat memori dan penyimpanan. Misalnya, angka hasil penjumlahan 7 tadi disimpan ke dalam sebuah file. Untuk bisa melaksanakan 4 operasi tadi, sebuah komputer harus mempunyai beberapa komponen hardware, yaitu yang pertama adalah input devices atau piranti masukan. Misalnya adalah keyboard. Kemudian yang kedua, output devices atau piranti keluaran. Misalnya adalah layar atau monitor. Kemudian yang ketiga, mikroprosesor yang memproses perintah-perintah dalam bahasa mesin. Dan berikutnya yang keempat adalah memory dan storage devices atau piranti penyimpanan yang berupa primary storage, salah satunya adalah RAM, dan secondary storage, contohnya adalah hard disk. Kemudian ini adalah ilustrasi komponen-komponen hardware dan konfigurasinya dalam sebuah komputer. Untuk berkomunikasi dengan komponen-komponen hardware yang lain, mikroprosesor memerlukan controller seperti video controller, USB controller, dan sebagainya. Pada dasarnya, seperti apa bentuk pemrosesan data atau perintah oleh komputer yang terjadi di prosesor dan memori? Pada dasarnya, sebuah komputer merupakan koleksi saklar on-off, atau dalam hal ini adalah angka 1 atau 0, yang dirancang untuk mentransformasikan informasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam hal ini, pengguna memberikan perintah ke komputer dengan suatu pola bit atau input, dan kemudian komputer mengikuti instruksi untuk mentransformasikan input menjadi pola bit yang lain atau output, untuk kemudian dikembalikan ke pengguna. Lebih lanjut, tugas utama sebuah prosesor adalah melakukan transformasi dari input ke output. Kemudian, interpretasi dan eksekusi instruksi pada program, melakukan manipulasi aritmatika dan logika terhadap data, dan berkomunikasi dengan bagian lain secara tidak langsung melalui memori. Lebih detail lagi, CPU mempunyai beberapa unit fungsional, yaitu yang pertama, control unit, yang berfungsi memberikan arahan atau kendali terhadap operasi yang dilakukan oleh Arithmetic Logical Unit atau ALU. Kemudian yang kedua, ALU itu sendiri, yaitu unit yang berfungsi
mengeksekusi operasi-operasi aritmatika dan logika. Kemudian yang ketiga, decode unit yang berfungsi menerjemahkan instruksi sehingga siap dieksekusi oleh ALU. Kemudian yang keempat adalah prefetch unit, yaitu bagian yang berfungsi membaca instruksi dari memori. Kemudian yang kelima, bus unit yang berfungsi mengendalikan alur informasi, dalam hal ini adalah data atau instruksi, secara berkeliling antara prosesor dan komponen-komponen lain di dalam motherboard. Kemudian memori. Terdapat beberapa jenis memori di dalam komputer, yaitu yang pertama adalah Random Access Memory atau RAM. Merupakan memori primer yang menyimpan instruksi dan data untuk sementara atau bersifat volatile. Artinya, data tersebut akan tersimpan selama komputer hidup. Jika komputer mati, maka data yang disimpan dalam RAM tadi akan hilang. Kemudian yang berikutnya adalah read-only memory atau ROM, merupakan jenis memori yang hanya bisa dibaca atau tidak bisa diubah dan tidak bisa dihapus, yang biasanya menyimpan instruksi startup komputer dan informasi kritis lainnya. Kemudian jenis yang lain adalah complementary metal oxide semiconductor atau CMOS, yaitu merupakan salah satu tipe RAM yang menggunakan energi rendah. Kemudian yang berikutnya ada flash memory, yaitu merupakan jenis memori yang dapat ditulis dan dihapus berulang-ulang, biasanya digunakan pada kamera, ponsel, dan sebagainya. Kemudian kita membahas tentang port. Komputer memiliki berbagai port untuk menghubungkan dengan perangkat keras yang lain. Sebagai contoh, video port untuk menghubungkan ke monitor, audio port untuk menghubungkan ke speaker dan atau mikrofon, dan masih banyak jenis-jenis port yang lain. Kemudian, slot untuk expansion card dan port di dalamnya juga dapat digunakan untuk menambahkan jenis peripheral yang lain, baik berupa piranti input maupun output yang lain. Input dan output merupakan dua hal yang selalu ada untuk sebuah proses yang dilakukan oleh komputer. Input adalah informasi dari pengguna ke prosesor. Dalam hal ini, kerumitan pemrosesan informasi di komputer disembunyikan dari pengguna. Pengguna hanya melakukan input dan menerima output dari piranti input atau output. Piranti input dimanfaatkan oleh kita untuk memasukkan perintah dan atau data untuk diproses oleh komputer. Ini adalah contoh-contoh piranti input yang bisa kita gunakan untuk memasukkan instruksi dan data ke prosesor. Kemudian output adalah informasi dari prosesor ke pengguna. Piranti output mengkonversi informasi yang diproses komputer ke dalam bentuk yang dapat dipahami oleh manusia. Dan ini adalah beberapa contoh piranti output sebagai media yang digunakan oleh pengguna untuk menerima hasil pemrosesan komputer. Baik, sampai di sini kuliah kita untuk segmen kedua pada minggu pertama ini. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai perangkat lunak pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.